teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mela Vlog TKW Hongkong. Masih di hari yang sama dengan lokasi dan jam yang berbeda ya teman-teman, karena ini tuh memang sudah malam hari dan ini aku duduk di bawah gedung, bukan di taman seperti biasa ya teman-teman. Jadi hari ini tuh jam 6 sore, teman-teman sudah pada bubar. Ada sebagian yang pulang, ada sebagian yang pindah lokasi, duduk di bawah gedung apartemen rumah majikannya masing-masing biar cepat pulangnya gitu ya teman-teman. Maksudnya biar nggak jauh-jauh banget jalan kakinya gitu ya teman-teman, meskipun masih di area lokasi yang sama. Karena dingin ya teman-teman, jadi nggak kuat kali ya, sama kayak aku teman-teman. Ini aja aku pakai baju double 4 teman-teman, jadi semakin malam semakin dingin. Dan ini tuh baru awal permulaan, belum nanti akhir bulan 1 pertengahan bulan 2 itu aduh udah luar biasa banget ya teman-teman. Cuman ya mau gimana lagi, nggak bisa kita hindari selain kita hadapi, karena memang kita tinggal di negara yang ada musim dinginnya. Nah, ngomong-ngomong musim dingin teman-teman, tadi aku sempat mampir ya ke salah satu toko. Aku beli vaselin. Ini aku beli vaselin yang ukurannya kecil saja, harganya $10. Terus juga tadi aku beli kaos kaki satu, harganya $15. Ini kaos kakinya agak lumayan panjang sampai ke betis ya teman-teman, terus juga agak lumayan tebal. Jadi kenapa cuma beli satu dan kenapa vaselinnya beli yang kecil, jadi ini tuh aku coba-coba dulu ya teman-teman, cocok atau tidak dan boleh atau tidak sama majikan aku. Karena apa? Karena aku tuh dilarang untuk memakai yang seperti ini teman-teman, kayak lipstick, hand body, minyak wangi, skincare, oyo, pokoknya apapun itu tuh nggak boleh. Jadi ini aku beli yang kecil, dan ini nanti mau aku tanya dulu boleh atau tidak. Jadi kalau misalnya tidak boleh, aku buang juga tidak sayang ya teman-teman, karena ukurannya kecil dan juga harganya tidak mahal. Nah, kalau kaos kaki aku beli satu karena di rumah itu ada 4 atau 5. Jadi ini untuk tambah-tambahan aja teman-teman, takutnya nanti pas cuacanya lagi hujan kaos kaki aku nggak kering. Kalian tahu sendiri kan, aku tuh cucinya pakai tangan, tidak pakai mesin. Terus juga cucinya juga aku pakai air dingin. Jadinya kalau pas benturan dengan musim hujan, karena di Hongkong ini kalau hujan pasti nggak cuma sehari, pasti berhari-hari gitu ya teman-teman, otomatis keringnya juga bisa berhari-hari juga teman-teman. Jadinya ini aku untuk tambah-tambahan aja. Dan kalian tahu nggak sih teman-teman, di musim dingin ini, aku nggak tahu ya, ini aku aja yang ngerasain apa kalian juga ya, khususnya buat teman-teman aku yang ada di Hongkong, kulit itu kerasa banget lebih kering dari biasanya. Terus kayak ada gatal-gatal juga teman-teman, apalagi aku tuh kan darahnya darah manis ya. Jadi kalau misalnya ada luka atau gatal sedikit itu kalau digaruk meninggalkan bekas hitam-hitam gitu teman-teman, dan itu tuh susah hilang. Dan di musim dingin ini itu kulit aku tuh kering banget, bersisik banget ya. Mungkin aku rasa karena aku tuh memang selama di job ini nggak boleh pakai hand body apapun, nggak boleh pakai apapun pokoknya ya, minyak zaitun aja aku nggak boleh teman-teman. Jadi aku tuh bingung gimana cara mengatasinya gitu kan ya. Makanya ini aku mencoba ini. Kalau sampai ini nggak boleh juga, aku udah nggak ngerti gimana nanti nasib kulit aku teman-teman. Udah nggak tahu lagi harus seperti apa ya. Ya memang sih ada yang bilang ya, selama kita masih butuh duit, peraturan dari majikan itu ya diturutin aja gitu ya. Iya sih diturutin, tapi aduh agak repot juga ya teman-teman. Mudah-mudahan sih ini boleh ya. Nah, untuk teman-teman sendiri gimana, kulitnya sama nggak, kering, pecah-pecah gitu teman-teman? Kalau aku lihat di grup sih mereka juga udah mulai posting-posting tangan mereka yang kering, tangan mereka yang pecah-pecah. Dan ini tuh masih permulaan, belum nanti pertengahan musim dingin antara akhir bulan 1 dan pertengahan bulan 2 sampai awal bulan 3 teman-teman. Dan ngomong-ngomong soal kulit teman-teman, ternyata yang ngalami kulitnya kering gitu ya, gatal-gatal itu bukan aku aja, tapi momongan aku juga teman-teman. Jadi akhir-akhir ini tuh dia tuh kayak sering garuk-garuk kakinya, tangannya, terus kayak mengakibatkan ruam memerah gitu ya teman-teman, terus kayak meninggalkan bekas luka. Padahal setiap dia garuk-garuk gitu ya gatal, aku selalu cepet-cepet olesin dia obat salep gitu ya, obat salep gatal yang tentunya sudah diberitahukan kepada orang tuanya kalau ini tuh boleh dipakein ketika dia merasa gatal gitu ya teman-teman. Aku nggak mau sembarangan kasih obat ke dia, maupun obat maupun makanan aku nggak berani teman-teman. Kalau makanan atau apapun itu sebelum aku kasih ke dia, aku pasti foto, aku tanyain dulu ke ibunya boleh atau tidak. Jadi kalau ada apa-apa aku nggak kesalahan teman-teman. Jadi gitu, aku juga nggak tahu kenapa ya, entah musimnya, entah cuaca airnya ya teman-teman, kalau menurut aku sih. Tapi kalau menurut pemikiran majikan aku ya teman-teman,
pasti aku yang disalahin. Katanya aku tuh mandiinnya nggak bersih, aku cuci pakaian dia nggak bersih, terus juga aku bawa kuman dari luar, katanya kalau habis dari luar gitu teman-teman, jadi katanya dianya kena alergi. Iyain aja, aku males berdebat ya teman-teman, karena urusan sama majikan aku, apalagi yang cowok itu repot. Dijawab itu nanti malah merembet kemana-mana teman-teman. Nah, bicara soal majikan cowok, kalian tahu gak sih, aku tuh lagi jengkel banget. Gak tau kenapa setiap hari Sabtu itu adalah jadwalnya dia libur kerja teman-teman, dan setiap libur dia itu selalu standby di rumah, nggak pernah kemana-mana. Jadi yang suka keluar-keluar itu justru istrinya teman-teman. Jadi bayangin aku seharian dari pagi sampai malam itu sama dia, dan kalau dia di rumah itu apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan selalu dalam pantauan dia teman-teman. Jadi meskipun dia lagi megang handphone, lihat handphone, ataupun dia lagi nonton TV, kalau aku lewat atau aku sedang mengerjakan sesuatu, itu matanya pasti ngeliatin aku teman-teman. Terus kayak mencari-cari kesalahan lah, yang inilah yang itulah. Jadi kemarin itu aku tuh kayak nahan emosi dari pagi karena dia entah ngadu apalah sama istrinya, terus aku ditegur sama istrinya, aku sudah sabar gitu kan ya. Terus siang-siang juga aku ada perbincangan sama nenek di dapur, tapi entah apa yang dia dengar dari ruang tamu itu, tiba-tiba dia nyaut, nyamperin ke dapur, terus marah-marah, teriak-teriak ya. Di situ aku udah nahan sabar. Terus sorenya itu masalah perkara jemuran, aku sudah nggak kuat lagi teman-teman, karena dikira aku tuh masuk ke dalam kamar sambil bawa jemuran atau baju anaknya yang belum kering dibawa masuk ke dalam lemari baju. Kan nggak masuk akal ya teman-teman, baju masuk belum kering terus katanya aku bawa ke dalam kamar, masukkan ke dalam lemari, dia bilang seperti itu. Aku bilang aku loh masuk kamar bawa tas ini, dan tas ini tuh isinya jepitan baju gitu ya teman-teman. Semua jepitan baju aku jadikan satu dalam tas ini biar nggak berantakan. Aku nggak bawa baju anak kamu masuk ke dalam kamar, aku bilang gitu. Terus dia bilang, terus baju anak aku kamu taruh kemana? Baju anak aku yang belum kering. Lah memang kamu nggak lihat itu ngegantung di situ? Aku sampai kayak gitu teman-teman. Aku jengkel banget teman-teman. Jadi apa ya, lama-lama nahan sabar itu ternyata sakit di sini ya teman-teman. Aku tuh awalnya kayak takut gitu ya untuk melawan tuh, takut karena aku merasa aku masih butuh uang. Tapi kalau semakin ditindas seperti ini, mentalnya semakin dihajar seperti ini gitu ya teman-teman, siapa sih yang betah gitu kan ya. Akhirnya ya aku lawan-lawan gitu kan ya, nada bicara dia keras ya aku juga keras gitu ya teman-teman, biar dia tahu kalau aku juga punya perasaan, aku juga punya emosi, aku juga punya rasa marah. Kalau misalnya aku nggak merasa salah ya aku jawab, aku lawan gitu ya teman-teman. Jadi setelah aku jawab seperti itu, dia cuman jawab oh, cuman gitu aja teman-teman. Terus dari situ dia kayak udah nggak ngomong apa-apa lagi sama aku. Aku tuh kayak udah nggak mikir, terserah dia mau suka atau enggak sama aku. Udah nggak mikir lagi, bodo amat aku mau diberhentikan kerja apa enggak. Biasanya kan dia tuh kalau aku lawan dia langsung ngadu sama istrinya atau ngadu sama agensi gitu teman-teman. Aku juga nggak ngerti lah apa yang ada dalam pikiran dia. Niat dia tuh ngambil pembantu, tapi kayak nggak suka sama pembantu. Kan lucu ya teman-teman, kadang rata-rata orang sini ya seperti itu teman-teman. Jadi agak bingung juga gitu ya teman-teman, butuh tapi nggak suka. Mungkin dia pikir ini orang asing tinggal di rumah saya, tapi apa ya, kayak nggak rela gitu teman-teman. Kita melakukan pekerjaan, kita melakukan aktivitas di rumah dia, sementara kalau dipikirkan aktivitas yang kita kerjakan itu adalah meringankan pekerjaan dia gitu ya teman-teman. Tapi kayak nggak rela gitu teman-teman. Aku juga nggak ngerti deh. Jadi ini atau masih aku sabar-sabarin teman-teman, sampai dada aku tuh sakit sebenarnya ya teman-teman. Cuman ya mau gimana lagi teman-teman, kita tunggu nanti ya teman-teman. Ada saatnya aku cabut dari rumah itu, tapi aku juga masih menunggu waktu teman-teman. Jadi minta doanya saja selagi aku masih bekerja sama dia, semoga aku diberikan kesabaran dan kekuatan teman-teman. Ya seperti itulah teman-teman cerita aku di musim dingin di awal bulan Desember ini ya teman-teman. Diakhiri dengan, bukan diakhiri ya, diakhiri bulan November dan diawali di bulan Desember ini dengan sesuatu yang tidak aku suka teman-teman. Sabar ya teman-teman, kita masih butuh duit teman-teman. Ya sudahlah teman-teman, pokoknya di musim dingin ini jaga kesehatan, stok-stok minuman yang anget-anget ya teman-teman, energen, kopi atau apapun itu ya, minuman jahe gitu, terus obat-obatan juga teman-teman, karena di musim ini tuh gampang sekali kita terserang sakit ya teman-teman.
semoga kita semuanya sehat selalu dimanapun berada ya teman-teman. Tetap semangat apapun itu ya teman-teman, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dimudahkan atas segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Ya sudah teman-teman, aku mau pulang, sudah waktunya pulang, sudah waktunya kembali banyak-banyak istighfar, karena pulang ke rumah majikan itu pasti banyak sekali kejutan-kejutannya ya teman-teman. Ya harus kita lewati dengan semangat teman-teman. Cayo, assalamualaikum.